Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah berikan kita berbagai nikmat. Ada nikmat keimanan, ada nikmat kesehatan, ada nikmat kesempatan. Sehingga dengan iman kita merasa perlu untuk mendirikan salat Jumat. Dengan adanya nikmat kesempatan, sehingga kita dapat meluangkan waktu kita menuju masjid ini dalam rangka untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah berjuang untuk menyampaikan dakwah kepada umat ini sehingga kita terbebas dari pola-pola kejahiliahan dalam konteks akidah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada siang hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tema ini sering dibicarakan di mimbar-mimbar masjid. Sering juga dibicarakan di tempat-tempat di mana di situ dilakukan pendidikan. Tema ini juga sering dibicarakan dalam konteks sosial dan psikologi. Jemaah Jumat yang berbahagia, mengapa penting berbakti kepada kedua orang tua? Apakah hanya karena kita dibesarkan oleh orang tua, lalu kemudian kita menganggap bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu sebagai bentuk dari balas budi atau balas jasa? Bukan. Karena
Jika alasan berbuat baik kepada orang tua adalah karena ingin berbalas budi, berbalas jasa, itu tak mungkin pernah bisa kita lakukan. Anggap saja ibu kita yang mengandung kita, membawa kita selama 6 bulan kemana-mana, lalu kemudian menjaga psikologinya, menjaga kesehatannya, lalu kemudian menjaga kesehatan bayinya. Apakah ini akan bisa kita bayar? Tidak bisa, bapak-bapak. Tak sanggup kita untuk membayarnya. Maka berbakti kepada orang tua itu bukanlah sebagai balas budi atau balas jasa. Karena balas budi dan balas jasa tak mungkin kita lakukan terhadap orang tua. Tapi mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang pertama, karena berbakti kepada orang tua merupakan bahagian dari syariat agama. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ia menjadi syariat dalam agama, apa sikap kita? Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami akan ikuti, kami akan patuhi perintah ini. Tetapi kalau orang yang di dalam hatinya tidak ada kemauan untuk menjalankan syariat agama, apa jawabannya? Wa qalu sami'na wa asayna. Kami mendengar, kami tahu perintah itu, tapi kami tidak mengikutinya. Maka bagi kita yang beriman, idealnya jawaban kita adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami sadar bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah merupakan bahagian daripada syariat agama. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra yang dibacakan pada muqaddimah tadi, ayat 23 dan 24 memberikan gambaran kepada kita bahwa yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hierarki setelah beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat kewajiban beribadah kepada Allah dan diikuti dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maknanya apa? Maknanya jika ada orang yang ibadahnya kepada Allah cukup baik, tetapi hubungannya kepada kedua orang tuanya tidak baik, maka ibadahnya kepada Allah menjadi sia-sia. Itu logikanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat perintah itu selaras, sehingga secara hierarkis dia dapat dipahami bahwa beribadah kepada Allah tidak memberikan manfaat ketika seseorang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridol walidaini. Ridhonya Allah itu sangat tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Dan murka Allah itu juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi ekonomi kita, maka tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua.
Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada orang tua. Namun di dalam ayat ini secara ringkas kita sampaikan dalam khutbah ini. Yang pertama, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Yang pertama, hindarilah bahasa-bahasa intimidatif. Hindarilah bahasa-bahasa yang dapat membuat orang tua kita merasa tersinggung. Apalagi kalau justru bahasa-bahasa kasar seperti menghardik orang tua. Mengapa ini tidak dibenarkan? Karena hati orang tua itu halus. Dan mungkin di antara kita ini sudah beberapa orang di antara jamaah kita ini yang sudah mulai merasa kalau anaknya ngomong agak kuat, dia merasa tersinggung. Atau bahkan kalau tetangganya ngomong kuat, dia merasa tersinggung. Kenapa? Karena orang tua itu lebih dominan pada rasanya dibanding daripada rasionalnya. Kalau rasanya sudah dominan, maka apa? Maka menjaga perasaan orang tua itu menjadi sesuatu yang mesti kita lakukan. Maka jaga bahasa, gunakan bahasa-bahasa yang baik, gunakan pola-pola komunikasi yang baik. Ya, bukankah hari ini kita sering melihat bahwa ketika orang tua menelpon anaknya, justru anaknya tidak angkat. Atau bahkan terkadang ketika berbicara dengan orang tuanya lalu temannya menelpon, justru dia lebih mengutamakan mengangkat telepon daripada temannya daripada meneruskan bicara dengan orang tuanya. Tapi kemudian kita berharap untuk mendapatkan ridho Allah. Padahal perilaku kita tidak ada memuliakan orang tua. Ini adalah sesuatu yang kontradiktif. Idealnya, ketika kita memuliakan orang tua, maka urusan-urusan kita akan menjadi lebih mudah karena di situ ada ridho orang tua yang dia menjadi jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus memperbanyak mendoakan kedua orang tua kita, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, atau apalagi yang sudah meninggal. Maka hal ini ada doa yang sering diajarkan kepada kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana posisi doa terhadap orang tua? Nabi menyampaikan, iza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini, apabila seseorang meninggalkan doa buat orang tuanya, in qata'a anhur rizku, terputuslah rezekinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makna rezeki terputus itu? Kata Nabi, rezeki terputus itu bisa saja yang pertama, nyari rezeki itu susah. Gak dapat-dapat, kerja keras, banting tulang, gak dapat-dapat. Atau yang kedua, usahanya bagus, hasilnya banyak, tapi keberkahannya tidak ada. Itu makna in qata'a anhur rizqu.
Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah di setiap kehidupan kita sudah berbuat baik kepada orang tua? Dan apakah kita selalu mengamalkan doa terhadap orang tua? Yang idealnya di setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka di situ ada doa terhadap orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang insya Allah menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa taqaddam wa barik bi jalali wa kamalika ala zayni asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.